Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Salawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita berada pada zaman keemasan dan dijauhkan dari zaman jahiliyah. Baiklah anak-anak, ibu akan lanjutkan materi yang mana lanjutan dari bab pentingnya ilmu pengetahuan, ya. Di bab terakhir, ya, pendidikan agama Islam, pertemuan kedua. Yang kemarin Umi menjelaskan mengenai surat Ar-Rahman ayat 33 dan juga Al-Mujadilah ayat 11, yang mana isinya tentang Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu pengetahuan, termasuk orang yang sedang menuntut ilmu. Untuk selanjutnya, ya, ngaji sudah Umi koreksi sebagian, ya, yang belum segera diisi, ya, tugas-tugasnya. Kemudian kali ini kita akan membahas tentang hukum tajwidnya, ya, yaitu hukum tajwid al-Qomariyah dan juga al-Samsiyah, ya. Hukum bacaan al, baik di sini hukum bacaan al atau kita sebut dengan alif dan juga lam, ya. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar, bahkan pernah melihat, pernah belajar di SD-nya hukuman bacaan al atau alif lam. Hukuman bacaan al atau alif lam terbagi menjadi dua, yaitu al-Qomariyah dan juga al-Samsiyah. Nah, kita akan belajar satu persatunya. Di sini ada hurufnya. Hurufnya terbagi menjadi dari 28 huruf hijaiyah ini dibagi menjadi dua, jadi 14 dan juga 14, ya. Cara bacanya al-Qomariyah nanti kita akan jelaskan lebih jelasnya lagi. Cara membaca al-Qomariyah yaitu bunyi lam sukun harus tetap dibunyikan dengan suara yang jelas. Maksudnya bagaimana, Mi? Baik, kita pelajari satu persatu terlebih dahulu hukum bacaan al. Baik, kita pelajari al-Qomariyah terlebih dahulu. Apa itu alif lam Qomariyah? Qomariyah berasal dari kata qomar, yaitu artinya bulan. Sedangkan bulan itu jika kita lihat, bisa kita lihat dengan mata telanjang dan tidak silau. Oleh karena itu, bulan dikategorikan ada dan juga terlihat. Nah, jika kita masukkan ke dalam hukum alif lam Qomariyah, maksudnya adalah jadi qomar itu jelas, ya, alif lamnya itu jelas dan ada dan juga dibaca, begitu, ya. Jelas juga dibaca, maka dari itu sedangkan jelas itu atau disebut juga dengan izhar. Nah, disinilah alif lam Qomariyah disebut juga dengan izhar Qomariyah karena dibacanya jelas, ya. Alnya wujudnya ada, kemudian dibacanya juga jelas. Paham, ya? Mudah-mudahan paham. Hukum alif lam Qomariyah terjadi, nah ini hukum alif lam Qomariyah terjadi apabila alif lam bertemu huruf satu di antara huruf Qomariyah. Nah, apa saja huruf al-Qomariyah itu? Yang pertama ada alif, yang kedua ba, kemudian goin, kemudian ha, ya, haknya hak kecil ini, kemudian jim atau ja, kemudian kaf atau ka, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha, ya. Huruf-huruf tersebut terkumpul dalam kalimat. Nah, anak-anak bisa menghafalnya dengan menghafal kalimat ini. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ya, sekali lagi. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah.
Paham ya? Yang mana ini singkatan dari alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, khof, fa, ain, ko, ya, ma, ha. Paham ya? Oke. Ini adalah huruf-huruf al-qamariyah. Apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf yang ada di garis bawah hijau ini, maka di situ dikatakan hukumnya al-qamariyah. Paham ya? Oke. Cara membacanya, apabila alif lam bertemu salah satu huruf qamariyah, ini salah satunya ada 14, maka alif lam tersebut dibaca jelas. Bagaimana nih contohnya? Baik, kita akan lihat contohnya. Oke, ini alif lam bertemu dengan alif. Maka di sini dibacanya al a. Jelas? Paham ya? Al a. Nah, ini tandanya alif lamnya. Ya, alif lamnya mati dan dibaca jelas. Nah, sedangkan ini al amin. Al-amin, jelas ya, meskipun ini depannya ada hamzah atau alif. Alif lamnya yang ini kemudian menghadapi alif, al-amin. Kemudian yang kedua, al bertemu dengan huruf ba. Maka bagaimana cara membacanya? Al-ba. Al-ba. Oke, jika masuk ke dalam sebuah kalimat atau kata al-basmalatu. Al-basmalatu. Paham ya? Lanjut. Alif lam bertemu dengan huruf jim. Ya, kemudian dibacanya al-ja. Karena fathahnya ini mengandung fathah tay, fathah. Maaf, fathah al-ja. Berada di harokat fathah al-ja. Jika masuk ke kata yaitu al-jannatu. Al-jannatu. Oke, lanjut. Alif lam bertemu dengan huruf ha. Nah, jika kita simpan ke dalam harokat patah, maka dibacanya al-ha. Al-ha, jelas. Jika masuk ke dalam kata alhamdu. Alhamdu. Oke, lanjutkan. Ini ada contoh lagi. Masih termasuk ke dalam al-qamariyah. Al-qamaru. Baik ya, dibaca. Kenapa al-qamaru? Karena qaf, ya, mana alif lamnya ini? Baik, kita gambar dulu ya. Oke. Mana alif lamnya ini? Oke, mana huruf al-qamariyahnya ini? Qaf. Maka ini dikatakan al-qamariyah. Al-qamaru dibacanya. Baik, lanjut. Al-wajizu. Al-wajizu. Mana huruf alif lamnya? Ini. Oke. Mana huruf al-qamariyahnya? Waw. Ini. Maka dia dibaca jelas. Al-wajizu. Lanjut. Al-masjidu. Oke, mana hukum mana alif lamnya? Ini. Alnya dibaca jelas. Kenapa ini bisa dikatakan al-qamariyah? Karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-qamariyah. Mana huruf al-qamariyahnya? Yaitu mim. Lanjut. Al-maliku. Al-maliku. Oke, ini alif lamnya. Mana huruf al-qamariyahnya? Yaitu mim. Silahkan cek kembali ya, apakah mim benar merupakan huruf al-qamariyah? Kita lihat ulang. Ya, kita lihat ulang. Mim, kita cari mim. Apakah di sini ada huruf mim? Ada, ini. Betul ya? Oke. Apakah di sini ada huruf waw?
Ya, ada ini. Paham tuh? Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Oke, itu al-qamar. Berarti jelas. Oleh sebab itu al-qamariyah disebut juga dengan izhar qamariyah. Lanjut ke hukum yang kedua. Baik, di sini ada latihan. Anak-anak perhatikan baik-baik sebelum ke hukum yang kedua. Latihannya, carilah hukum bacaan al-qamariyah yang terdapat pada surat At-Takasur berikut. Baik, Umi bacakan dulu ya. Jangan sampai nanti anak-anak terkecoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur. Cari alif lam qamariyahnya. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Baik, silahkan anak-anak cari al-qamariyahnya ya. Oke, lanjut. Hukum bacaan yang kedua yaitu al-samsiyah. Apa itu al-samsiyah? Al-samsiyah ada alif lam syamsi. Samsi berasal dari kata syams ya. Samsi yaitu artinya matahari ya. Sedangkan kalau tadi qamar itu bulan jelas ketika kita melihat, sedangkan syamsi itu matahari. Ketika kita melihat matahari, maka apa yang kita lihat biasanya cahaya dan itu silau dan biasanya tidak terlihat. Bahkan jangan terlalu melihat matahari dengan mata yang terbuka. Karena kenapa? Katanya bisa merusak mata. Tapi memang betul gitu ya, apalagi pada saat gerhana. Ketika gerhana selesai, ketika muncul matahari tersebut, kita harus menggunakan kacamata gitu. Kenapa demikian? Karena akan merusak mata kita. Nah, disinilah perbedaan antara al-qamariyah dan juga al-samsiyah, bulan dan juga matahari. Matahari itu tidak terlihat ya. Alif lamnya ada tapi tidak dibaca. Begitu ya. Al-samsiyah disebut juga dengan idgham samsiyah. Kenapa demikian? Karena idgham itu artinya memasukkan atau dimasukkan. Nah, disinilah ya, alif lam diidghamkan karena dimasukkan ke dalam huruf al-samsiyah tersebut ya, yang ada di hadapannya, sehingga suara alif lam pun menjadi hilang karena ditukar dengan huruf samsiyah. Nah, huruf-huruf samsiyah diantaranya sebagai berikut, yaitu ada huruf to, kemudian ada huruf sin, ada huruf so, ada huruf ro, ada ta, do, za, nun, za, da ya, dal, sin, zod, zai, shin, lam. Huruf-huruf tersebut dikumpulkan pada setiap awal kata dari nazam berikut. Tibbasum masil rahman tafuzdani am. Ha'suna dhanni zur syakri fan lil kiram. Ya, seperti biasa, anak-anak silahkan jika ingin menghafal huruf tersebut, hafalkan nazamnya saja. Dari nazam ini bisa kita rangkai satu persatu. Ya, tib berarti ada huruf to, summa berarti ada huruf sin, jadi huruf awalnya saja yang diambil. Sil berarti ada huruf so, rahman berarti ada huruf ro, kemudian tafuz berarti ada huruf ta ya, kemudian za berarti ada huruf za, ni'am ada huruf nun ya, kemudian da ada huruf da, su ada huruf sin ya,
Zonni ada huruf zo. Zur ada huruf zai. Syari ada huruf shin. Ya. Falil ada huruf lam. Kiram, ya. Di sini terakhir huruf lam. Semuanya masuk ke dalam nazam tersebut. Ya, di sini. Kemudian bagaimana cara membacanya? Apabila alif lam, tahu alif lam, alif dan juga lam bertemu salah satu huruf samsiah, maka alif lam dimasukkan ke dalam huruf yang ada di depannya. Ya, biasanya huruf yang ada di depannya ini, yang ke-14 ini, tidak akan jauh dari ke-14 ini. Ya, hukum alif lam samsiah menggunakan tanda tasydid. Ya, ini bedanya dengan al-qamariyah. Al-samsiah itu ada tasydidnya pada huruf syamsiah yang berada di depan alif lam. Hal ini sebagai tanda bahwa bunyi alif lam hilang karena diidghamkan kepada huruf tersebut. Oke, bagaimana contohnya, Mi? Kita lanjut ke contoh saja. Oke, baik. Alif lam bertemu dengan huruf ta. Ya, jika kita fathahkan maka dibacanya atta. Nah, ini ada tasydid ya, sudah mulai. Jika masuk ke dalam kata, maka di sini bacanya bukan al-taka, bukan, tapi at dimasukkan. Alif lamnya tidak dibaca, ya. Lamnya tidak dibaca, tapi langsung masuk ke dalam huruf ta. Nah, ini adalah huruf samsiah. Huruf samsiah biasanya atasnya ada tasdidnya, betul. Maka dibacanya attaka. Paham tum? Lanjut contoh yang kedua. Alif lam, oke, bertemu dengan huruf za. Oke, di sini kita menggunakan kasroh. Ya. Oke. Al-zi. Jika kita masukkan ke dalam kata, jadi al-ziku, bukan al-ziku lagi. Al-ziku karena masuk. Lanjut. Alif lam bertemu dengan sa. Bacanya asa. Alsa. Jika masuk ke dalam sebuah kata, maka di sini dibacanya as-salju. Bukan al-salju lagi, tapi lamnya hilang. As-salju. Paham tum? Mudah-mudahan paham. Lanjut, alif lam bertemu dengan huruf dha. Dengan di sini domah. Alzu. Maka ketika masuk ke dalam sebuah kata, maka al-duha. Al-duha. Oke, kita cari contoh lagi yang lain ya. Nah, ini bagaimana cara membacanya? Sudah jelas, di sini ada tanda panah. Ini masuknya ke al-samsiah. Ya, as-saba. As-saba. Oke. Al-lisa. Al-lisa. Al-dhali. Al-dhali. Al-sadi. Al-sadi. Baik, paham tum? Paham nak? Jadi yang sangat membedakan antara al-qamariyah dengan al-samsiah biasanya terletak di tasdidnya. Ya. Nah, al-qamariyah itu tidak ada tasdidnya karena dia izhar qamariyah, jelas. Ya, tidak dimasukkan, dibacanya jelas. Sedangkan al-samsiah itu idgham. Ya, idgham asyamsiah. Karena dia dimasukkan. Paham ya? Baik, tadi tugasnya mencari di dalam surat At-Takasur hukum bacaan al-qamariyah. Kemudian ini yang keduanya, latihannya carilah hukum bacaan belum diedit ya. Al-samsiah yang terdapat pada surat Al-Kahfi ya, ini surat Al-Kahfi berikut.
Baik. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Silahkan cari hukum bacaan alif, lam, kemudian ada tasdidnya dan dia termasuk ke dalam al-syamsiyah. Baik, itu saja yang dapat Umi sampaikan. Setelah anak-anak materi ini selesai, Umi akan periksa tugasnya. Kemudian insya Allah mudah-mudahan setelah Anda paham, kita lanjut ke bab selanjutnya. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.